Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di media kita ini yang kita cintai, di media Ruas TV, untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang paling penting untuk kita pelajari terkait dengan agama ini adalah hukum-hukum yang telah Allah turunkan untuk kita semua. Di sana ada rambu-rambu, ada batasan-batasan yang telah Allah berikan untuk kita semua sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dunia ini. Termasuk di dalamnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ulama atau para tokoh yang terkenal kepakarannya, ya, terkenal concernnya pada bidang hukum Islam. Ya, jauh sebelum masa kita, ya, di era klasik, ya, di masa para salaf, telah ada tokoh-tokoh dalam umat ini yang memiliki concern, memiliki perhatian terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dispesifikkan lagi menjadi para fuqaha. Ya, pada pertemuan kali ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan membahas mengenai ulama yang ada dalam mazhab Hanafiyah. Ya, kita kemarin sudah membahas satu tokoh. Sekarang kita berlanjut, ya, pada tokoh yang lain yang tak lain juga merupakan murid dari muassis mazhab ini, murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Qadi Abu Yusuf. Ya, beliau seorang murid kenamaan dari Imam Abu Hanifah. Ya, jadi kalau orang menyebut Abu Yusuf, maka ya, secara bergandengan akan teringat dengan gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah. Dan kalau orang ditanya siapa murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal, biasanya yang disebut adalah Al-Qadi Abu Yusuf ini. Bersama dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini, pemirsa sekalian, yaitu Ustadz Ayub Subandi, LC MAG CDI. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, beliau akan kembali memberikan ifadah kepada kita semua seputar ulama yang satu ini, yaitu Al-Alim Abu Yusuf Al-Qadi rahmatullahi alaih. Waktu dan tempat kami persilahkan langsung kepada Ustadz kita supaya kita bisa lebih beristifadah banyak dari beliau. Silakan Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimulakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah legislasi hukum Islam, atau yang lebih masyhur dengan tarikh tasyri', sejarah daripada syariat ini, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan fase di mana munculnya mazhab-mazhab, dan sebagai pengenalan terhadap mazhab-mazhab ini kita mengenal para ulamanya, dimulai dari mazhab yang tertua yaitu mazhab Abu Hanifah. Dan mazhab ini adalah rentetan
pemahaman ya, dia adalah rentetan fikih secara komplit ya, di mana di dalamnya ada permasalahan-permasalahan fikihnya, kemudian usulnya, qawaidnya, kemudian dhawabitnya dan mustalah-mustalahnya. Maka itulah yang didefinisikan sebagai mazhab ya belakangan ini. Di mana penyebaran mazhab ini tidak lepas daripada peran daripada para murid-murid, para imam ya, di mana Abu Hanifah sendiri ya masih diperselisihkan apakah beliau ini adalah seorang tabi'in atau atba'at tabi'in. Sekalipun kita mengatakan dia adalah atba'at tabi'in ya, generasi atba'at tabi'in, maka di generasi atba'at tabi'in ini perkembangan fikih ini sudah sangat pesat. Kenapa? Karena memang banyak faktor pada zaman itu ya, belum lagi dukungan daripada raja-raja ya, akan perkembangan fikih, munculnya para mujtahid ya, kemudian ramai oleh para murid-murid, dan murid-muridnya inilah yang kemudian mengumpulkan fatwa-fatwa dari gurunya dan membukukannya, menyebarkannya, sehingga terkenallah atau muncullah mazhab itu. Ada mazhab yang eksis sampai saat ini, itulah 4 mazhab, dan sisanya sudah punah ya, disebabkan karena banyak faktor juga, diantaranya adalah faktor murid ya. Maka diantara ulama yang sangat berperan dalam mazhab Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah yang berperan dalam penyebaran mazhab itu, selain yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, Zufar bin Dhuhail. Nah sekarang adalah Abu Yusuf ya. Kita akan mengenal tokoh ini, Abu Yusuf, karena beliau adalah salah seorang rekan ya dan murid daripada Abu Hanifah. Adapun nama beliau lakab dan nisbatnya, beliau adalah Al-Imamul Mujtahid Al-Allamah Al-Muhaddits Qadhi Al-Qudhah ya, jadi beliau adalah seorang imam mujtahid juga ya, hanya saja beliau istihadnya masih seputar fikih ya, belum sampai menentukan usul. Kenapa? Karena beliau masih berintisab kepada usulnya Abu Hanifah ya. Istilahnya beliau ini adalah mujtahid muntasib, masih seorang mujtahid yang masih berintisab ya kepada mazhab gurunya. Ya, gurunya yaitu Abu Hanifah. Dan beliau adalah Al-Allamah Al-Muhaddits. Masya Allah. Jadi beliau juga ini adalah ahli hadis. Nanti kita akan lihat bagaimana komentar-komentar ulama hadis tentang beliau ini. Sebagaimana Zufar yang lalu ya, beliau adalah seorang muhaddits juga. Qadhi Al-Qudhah ya, beliau adalah hakimnya, artinya hakim tinggi hakim ya. Agung. Hakim agung ya, yeah. hakim agung. Beliaulah yang seorang hakim dan menunjuk hakim-hakim di daerah yang lainnya. Kunyah beliau adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf, dan nama beliau adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Hubaish ibn Sa'ad ibn Bujair ibn Muawiyah al-Ansari al-Kufi ya, jadi beliau ini memang lebih terkenal dengan kunyahnya. Sebagian ulama seperti itu ya, mereka lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Yusuf. Dan diantara kakek beliau tadi adalah Sa'ad ibn Bujair, dan ini adalah seorang sahabat. Oh Masya Allah ya, jadi beliau adalah seorang sahabat, namanya adalah Sa'ad ibn Habtah ya, Sa'ad ibn Habtah, di mana Habtah ini ibunya, jadi dia dinasabkan kepada ibunya, dan berasal dari Bajali, di mana Bajali ini adalah Khulafa'il Ansar, dan Syahida Al-Khandaq. Mereka itu sempat ikut dulu dalam peperang Khandaq dan seterusnya. Nah,
Abu Yusuf yaitu Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansari Al-Kufi Al-Baghdadi, kunyahnya tadi Abu Yusuf, dan beliau adalah salah seorang rekan daripada Abu Hanifah, sahib Al-Imam Abi Hanifah wa tilmidhuhu, beliau juga adalah muridnya. Jadi para ulama seperti itu, Ustaz, bahwasanya mereka itu memandang murid-muridnya itu sebagai rekannya. Jadi Masya mereka Allah. tidak menunjukkan diri bahwa saya guru, Anda murid, tidak. Tapi menunjukkan bahwa saya, walaupun Anda belajar kepada saya, ya, Anda ini adalah rekan saya juga. Ya, jadi tidak menonjolkan dirinya bahwa dialah semata-mata guru, berposisi sebagai guru, tidak. Tapi dia adalah guru dan dia juga adalah rekan, teman, ya. Nah, dan Abu Yusuf ini awal man nasyara madhabah. Ya, jadi beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan mazhabnya Abu Hanifah. Kana faqihan allamah. Jadi memang beliau ini adalah seorang faqih, ya, min huffadil hadis, di antara para penghafal hadis, di mana beliau lahir di Kufah, memang asalnya di Kufah. Wa tafaqqaha bil hadisi war riwayah. Beliau mempelajari hadis itu dan periwayatannya. Thumma lazima Abu Hanifah. Kemudian beliau belajar kepada Abu Hanifah. Ya, jadi mirip-mirip dengan kisahnya yang lalu, ya. Zufar yang lalu, awalnya mereka belajar hadis, ya. Kemudian bertemu dengan Abu Hanifah dan belajar. Faghalaba alaihi ar-ra'yi. Ya. Kemudian beliau lebih condong kepada ahlul ra'yi, yang artinya yang penggunaan nalarnya lebih condong, ya, lebih besar, ya, lebih longgar dibandingkan ahli hadis. Kemudian waliyal qadha bi Baghdad ayyam al-Mahdi, ya, wal Hadi wal Rashid. Jadi 3 khalifah ini beliau dapati, ya. Jadi istilahnya beliau menjadi qadhi 3 periode. Masya Allah. Dan beliau meninggal di atas jabatannya itu, ya. Mata ala khilafati mata ala mansibi wa khilafati ar-Rashid di Baghdad. Wa huwa awwalu man du'iya qadhi al-qudah. Jadi orang pertama yang dipanggil qadhi al-qudah beliau. Kan banyak setelahnya, ya, ulama-ulama, tapi orang yang pertama sebagai qadhi al-qudah beliau ini. Bahkan ada julukan yang lain, qadhi qudatid dunya. Ya, jadi beliau adalah hakim dunia. Wa awwal man wudhi'a aw wada'a al-kutub fi usulil fiqh ala madhhabi Abi Hanifah. Jadi penulisan usul fikih ini itu memang para ulama itu mempunyai beberapa metode, ya. Kalau yang ditulis oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menuliskan hadis, beliau itu penulisan usul fikihnya berbeda. Nah, adapun gaya fuqaha, ya, di mana usul fikihnya mereka itu berangkat dari analisa terhadap fikih dulu. Jadi fikihnya dianalisa, kemudian ditentukan usulnya. Nah, ini orang yang pertama menuliskannya adalah beliau. Masya Allah. Jadi awal man wada'a al-kutub fi usulil fiqh ala madhhabi Abi Hanifah. Beliau ini, ya. Dan beliau juga adalah ahli dalam tafsir, ahli dalam sejarah juga, al-Maghazi, ya, dan termasuk sejarah Arab. Adapun tahun kelahiran beliau lahir tahun 113 Hijriah, ya. Dan memang dari kecil memang beliau, ya, abad kedua. Masuk abad kedua. Berarti beliau masuk atba'ut tabi'in, ya, Ustaz, ya? Iya, masih atba'ut tabi'in. Ya. Paling tidak beliau mendapatkan sigar tabi'in. Kemudian mulai belajar kepada Abu Hanifah, ya, karena memang beliau ini bertemu dengan Abu Hanifah dalam masih kecil, ya. Jadi Abu Yusuf ini masih kecil, ketemu dengan Abu Hanifah, kemudian belajar dan nanti kita akan sebutkan kisahnya yang syarat dengan pelajaran, ya, kisah daripada Abu Yusuf ini. Adapun guru-gurunya selain Abu Hanifah, beliau mendengar hadis dari Hisham bin Urwah, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Al-A'mash, ya,
kemudian Yazid bin Abi Yazid, Atha bin Sa'ib, kemudian Hajjaj bin Artah, dan nanti belajar fikihnya kepada Abu Hanifah. Kemudian nah di sini bagaimana kehidupan daripada Abu Yusuf. Karena abuhu fakiran. Jadi ayahnya ini memang adalah orang yang tidak memiliki banyak harta ya. Orang yang fakir. Dan beliau ini ikut belajar kepada Abu Hanifah. Ada sedikit masalah keluarga sebetulnya. Ya, iya. Ada yang melatar belakangi. Ada melatar. Jadi gini. Kita langsung saja mendengar bagaimana kisah beliau ya. Dikisahkan sendiri oleh Abu Hanifah, oleh Abu Yusuf di dalam kitab Tarikh Baghdad. Ya. Akhbar Abi Hanifah wa ashabihi. An Abi Yusuf, dari Abu Yusuf, qala, beliau mengatakan, kuntu atlubu al-hadits wal fiqh. Ya, dari dulu memang saya belajar hadis dan fikih. Wa ana muqillun rasal hal. Jadi saya ini sangat prihatin ya, tidak punya harta, miskin. Faja'a abi yauman wa ana inda Abi Hanifah. Jadi ketika saya belajar bersama dengan Abu Hanifah di majelisnya, ayah saya datang. Fansaraftu ma'ahu, maka aku pun pergi bersamanya. Ayah dipanggil. Dia pergi belajar, dipanggil sama ayahnya. Akhirnya sudah pergi dia. Faqala ya bunai la tamuddanna rijlaka ma'a Abi Hanifah. Artinya jangan pernah duduk lagi sama dengan dia. Abu Hanifah. Pokoknya kamu sekarang fokus kerja, kita butuh butuh finansial dan sebagainya. Fa inna Abu Hanifah yukhbiruhu fa inna Abu Hanifah khubzuhu mashwiyun. Karena kata bapaknya gini, Abu Hanifah itu rotinya itu sudah dipanggang. Itu artinya bahasa kinaya ya. Artinya kamu ini masih butuh cari makanan. Kalau dia makanannya sudah siap, sudah mapan lah. Wa anta tahtaju ilal ma'ash. Sedangkan kamu ini masih butuh penghidupan. Nah, faqassarta an katsiri minat talab. Maka engkau ini menyanyiakan waktumu. Harusnya kamu banyak mencari, banyak mencari, banyak bekerja. Maka kata Abu Yusuf, fa'athartu ta'ata abi. Maka sejak itu saya taat kepada ayah saya, apa yang beliau menginginkan saya bekerja, sudah saya taat. Nah, fatafaqqadani Abu Hanifah wa sa'ala anni. Abu Hanifah merasa kehilangan. Ini murid saya, anak yang belajar sama saya ini kok hilang ya? Enggak ada ya? Ini seorang guru ya. Betapa dia menyadari bahwa pentingnya dan betapa dekatnya juga seorang Abu Hanifah. Nah, fatafaqadani Abu Hanifah wa sa'ala anni. Faja'altu ata'ahad majlisahu. Maka saya pun mulai lagi datang ke majelisnya karena beliau cari-cari saya. Falamma kana awwala yawmin ataituhu ba'da ta'akhuri anhu. Di hari pertama saya datang setelah sekian lama saya tidak datang. Qala li ma syagalaka anna, apa yang menyibukkan kamu tidak datang lagi di sini? Kenapa? Kata beliau, qultu asyghul bil ma'ash. Saya sibuk bekerja, cari penghidupan. Wa ta'atu walidi, dan saya taat kepada orang tua yang meminta saya bekerja. Ini Ustaz adalah, jadi memang seorang pelajar itu yang sudah mencintai ilmu ketika dia sudah menikmati bagaimana indahnya atau nikmatnya mengecap ilmu itu, kemudian orang tua ternyata kurang mendukung, ini satu kesengsaraan juga. Dilema.
Sekira banyak teman-teman yang seperti itu ya. Iya, betul. Dulunya belajar bersama kita, kemudian Tidak disupport. iya tidak disupport oleh orang tuanya, disuruh untuk Cari sarjana. cari ya pekerjaan yang lain Supaya bisa jadi PNS cepat. Nah, betul. Tapi begitulah ya, sebenarnya orang tua itu menginginkan kebaikan Betul. juga sebenarnya. Nah, maka beliau katakan seperti itu. Yang saya disuruh untuk bekerja dan saya taat kepada ayah saya. Fajalastu falamman sarafan nas, ya, maka saya pun duduk, orang pada bubar, ya. Dafa'a ilayya surrah. Jadi beliau memberikan satu semacam kain yang diikat ya. Jadi apa kata Abu Hanifah? Qala istamti bihadhihi. Ya, silakan nikmati ini. Fanadhartu fa idza fiha mi'atu dirham. Masya Allah. Ya, ternyata dalam bungkusan itu ada 100 dirham. Ini justru gurunya ya, Iya. yang kasih amplop ke muridnya. 100 dirham ini bukan harta yang Iya, sedikit ya betul. sekarang. Nah, Iya. Harta yang banyak. harta yang banyak, cukup Iya. banyak ini 100 dirham. Fa idza fiha mi'atu dirham. Faqala li ilzamil halaqah. Masya Allah. Iya, pokoknya jangan kemana-mana lagi, tidak usah bekerja. Ini saya kasih Belajar baik-baik. belajar baik-baik di sini, ya. Iya. Ya. Artinya kita tidak habis pikir seorang guru seperti ini, Ustaz. Ya. Iya. Artinya kalau di zaman kita saat ini ya mungkin tidak ada lagi ya. Iya. Ya. Kalau sekarang orang yang belajar, Orang yang belajar. membayar orang yang mengajar. Betul. Ya, kalau dahulu Iya. orang yang mengajar ya. Termasuk Bahkan- waktu di Saudi, Ustaz, beberapa masyayikh itu Iya. malah seperti itu. Iya. Ya, dia memberikan beasiswa kafalah kepada tulabnya. Gelap. Ya. Nah. Subhanallah. Beda dengan sekarang yang bahkan yang mengajar pun tidak mau kalau tidak dibayar. Betul. Iya. Nah, Iya. nah justru ini pengajarnya bersemangat dan mencari murid bahkan dibayar. Betul. Iya. Dan saya dengar di Mesir, Ustaz. Iya. Di Mesir mazhab Hambali. Nah. Ya, karena mazhab Hambali hampir punah juga ya. Iya. Para pengajar-pengajar mazhab Hambali khususnya di Azhar, Iya, di Mesir. iya, itu hampir tidak laku lagi mazhab Hambali. Jadi orang itu belajarnya kalau bukan mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Iya. Mazhab Hambali itu sepi, tidak Iya. ada, hampir tidak ada lagi generasi. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Hambali yang ada di sana, mereka sampai membayar ya murid yang mau belajar Hambali, sehingga Masya akhirnya Allah. banyak Supaya tetap iya, lestari. lestari mazhab Hambali itu, Jadi cari murid ya. cari murid. Iya. nah kira-kira seperti itu yang dilakukan oleh Abu Hanifah sendiri terhadap Abu Yusuf, ilzamil halaqah. Bukan cuma itu, Ustaz. Kata Abu Hanifah, fa idza nafadat hadhihi fa'alimni. Kalau habis kasih tahu. Masya Allah. Kalau Guru habis yang luar iya. biasa ini. Kalau habis kasih tahu lagi. Falazimtul halaqah. Maka saya pun mendengar dan Bisa fokus ya. Fokus. Falamma madat muddah, ya, setelah beberapa lama, muddatun yasirah, dafa'a ilayya mi'atan ukhra. Masya Dikasih lagi 100 yang lain, ya. Tsumma kana yata'ahadani, ya, dan beliau mengontrol saya terus, kehadiran saya. Wa ma a'lamtuhu bi khullatin qat wala akhbartuhu binafadi syai'. Ya, tapi ketika sudah habis semuanya, ya saya tidak kasih tahu. Iya. Ya. Artinya di sini Abu Yusuf juga orangnya apa ya? Menjaga harga dirinya. Menjaga harga diri untuk juga. minta-minta, Iya. Artinya walaupun sudah dijanji bahwa bilang kalau habis, tapi beliau bukan orang yang tujuan utamanya seperti itu. Bersandar sama Iya. orang lain ya. Nah, wa kana ka'annahu yukhbaru binafadiha, ya, hatta istaghnaitu wa tamawwaltu, ya. Dan ternyata beliau dikasih tahu, ya, bahwa ternyata harta yang saya miliki itu sudah habis. Tapi kata Abu Yusuf, ya, saya tidak terima lagi, saya merasa cukup dan saya sudah punya harta, ya. Masya Allah. Berarti
apa yang beliau kumpulkan selama ini mungkin itu jadi modal ya. Yeah. Jadi modalnya, kemudian mungkin ada usaha. Hanya begitulah seorang pelajar ya. Yeah. Seorang pelajar itu hendaknya memperhatikan masalah ekonominya juga supaya bisa fokus. Bisa fokus dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, jadi itu pertama kisahnya Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Wa hukiya anna walida Abi Yusuf mata. Nah, sekarang ayahnya meninggal. Wa khallafa Aba Yusuf tiflan saghiran. Ya, wa khallafa Aba Yusuf tiflan saghiran artinya meninggalkan Abu Yusuf pada saat itu ternyata masih kecil. Iya. Jadi tadi kisah tentang Abu Yusuf dengan Abu Hanifah itu masih kecil tuh sebetulnya. Ya, sampai meninggal ayahnya masih kecil juga. Wa anna ummahu hiya allati ankarat alaihi hudurahu halakata Abi Hanifah. Nah, sekarang yang melarang beliau ibunya lagi. Ya, jadi ibunya melarang beliau untuk hadir di majelis Abu Hanifah. Nah, kadzalika akhbarani al-Hasan ibn Abi Bakar qala dzakara Muhammad bin Hasan bin Ziyad an-Naqqash anna Muhammad bin Abdurrahman as-Sami akhbarahum bihura qala akhbarana Ali ibn al-Ja'ad qala akhbarani Yaqub ibn Ibrahim ini Abu Yusuf al-Qadhi qala beliau mengatakan tufiya abi, ayah saya meninggal dunia. Tufiya abi Ibrahim bin Habib ya, wa khallafani saghiran fi hijri ummi ya, dan meninggalkan saya sendiri bersama dengan ibuku ya, fa aslamatni ila qisari ila qassar ya akhdimuhu. Nah, maka ibuku ini ya sekarang mempekerjakanku untuk sebagai seorang khadim ya, sebagai orang yang pembantu ya, semacam karyawan di tempat asisten. Qassar ini kalau tidak salah dia apa ya? Qassar ini kalau tidak salah dia ada kaitannya dengan kain ya, penjual kain. Oh begitu ya. Fakuntu adaul qassar wa amurru ila halaqati Abi Hanifah. Maka aku pun kadang lari-lari ya dari pekerjaan itu untuk pergi ke halakahnya Abu Hanifah, fa ajlisu wa astami. Ya, jadi beliau masih sering ke majelis Abu Hanifah dan meninggalkan pekerjaannya. Fakanat ummi taji'u khalfi ila halaqah. Ya. Ternyata ibuku membuntutiku ya, mengikutiku sampai ke halaqah, fata'khud biyadi wa tadhhabi ila al-qassar. Ya. Akhirnya dia ambil lagi, dia tarik tangan saya, dibawa lagi pergi kerja sana. Iya. Ya. Wa kana Abu Hanifah yu'na bi lima yara min huduri wa hirsi 'ala ta'allum. Nah, sekarang Abu Hanifah melihat betapa memberikan perhatian betapa perhatiannya Abu Hanifah, melihat bagaimana saya sangat semangat dalam belajar. Falamma kathura dzalika 'ala ummi wa tala 'alaiha ya. Dan selama itu sering dilakukan oleh ibuku ya, wa tala 'alaiha harabi ya, dan saya sering lari mangkir ya. Qalat li Abi Hanifah, akhirnya dia sendiri yang bicara kepada Abu Hanifah, ibunya Abu Yusuf. Kata beliau, "Mali hadza sabi ya. Mali hadza sabi fasadun ghairuka." Tidak ada yang merusak anak ini kecuali engkau. Iya. Saking apanya ya. Hadza sabiyun yatimun. Ini anak kecil, yatim, tidak ada ayahnya. La syai'a lahu, dia tidak punya apa-apa. Iya. Wa inna ma at'amahu min maghzili. Ya, yang dia bisa makan itu karena saya kerja, kata ibunya. Ibunya penenun, tukang tenun ya. Dia kerja bisa memberikan makan anaknya. Wa amilu an yaksiba daniqan yaudu bi ala nafsi. Ya, maka ibunya katakan, saya berharap anak ini bekerja untuk bisa biaya dirinya sendiri. Iya. Karena kalau mengandalkan pekerjaan saya ya ini saya juga butuh biaya. Betul. Ya, tidak cukup lah. Apa? Coba lihat jawaban Abu Hanifah. Qala laha Abu Hanifah. Iya. Muri ya ra'na hadha huwa dha yata'allam. Hadha huwa dha yata'allam
aklal faludhaj biduhnil fustuk. Ini istilah yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa biarkan dia belajar dan dia akan makan ini jenis kue ya sebetulnya kue fustuk. Ya falujaj biduhnil fustuk. Ya, jadi toppingnya istilahnya fustuk itu. Jadi dia kue dan dia punya topping yang khusus. Ini mungkin kinaya untuk makanan mewah ya. Makanan mewah dan memang dia makan mewah. Saya sempat cari foto-fotonya ada makanan fustuk ini. Falujaj biduhnil fustuk ini makanan raja-raja pada saat itu. Ya. Sampai sekarang kacang fustuk itu mahal. Iya. Maka fansarafat anhu, ibunya pergi dan bergumam. Ibunya mengatakan, qalat lahu anta syekhun qad kharafta wa dhahaba akluka. Anda ini sudah tua, sudah hilang akal, tidak hilang akal, ya, dan seterusnya. Artinya saking jengkelnya ya ibunya. Nah, maka ternyata Abu Yusuf tidak berubah. Tsumma lazimtuhu fanafa'anillahu bil ilm. Kemudian saya terus belajar kepada Abu Hanifah dan saya pun artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar dengan keilmuan ini. Wa rafa'ani hatta taqallattu al-qadha. Masyaallah. Nah, sehingga saya pun menduduki jabatan qadha itu, hakim. Nah, maka di sini wa kuntu ujalis ar-rasyid. Nah, sekarang beliau duduk sama pergaulannya dengan khalifah ya. Duduk dengan khalifah. Wa akul ma'ahu ala ma'idati. Saya makan satu meja dengan khalifah ya di istananya. Falamma kana fi ba'dil ayyam, di suatu ketika, satu hari, qadima ilayya Harun, qaddama ilayya Harun faludhaja. Ya, jadi Harun ini kue yang pernah dibilang Abu Hanifah itu ya. Jadi Harun mendatangkan kue itu, Harun ar-Rasyid, faqala li Harun, ya Yaqub kul minhu, makan kue ini, falaysa fi kulli yaumin yu'mal lana misluha. Jadi tidak setiap hari kita makan seperti ini. Iya. Ini khalifah ini. Iya, ini hari-hari tertentu kita makan seperti ini. Maka fakultu wa ma hadhihi ya amiral mu'minin. Apa ini? Apa namanya makanan ini? Faqala hadhihi faludhaja biduhnil fustuk. Masya Allah. Ini nama kue tadi ya, faludhaja biduhnil fustuk. Ya. Fa dhahiktu, saya pun ketawa. Ya, saya tertawa. Faqala li mimma dhahikta? Kenapa engkau ketawa ya Abu Yusuf? Qultu khairan. Abqallahu amiral mu'minin. Ya, artinya saya akan ceritakan ya. Qal litukhbarani walaha alayya. Ya, litukhbirani walaha alayya. Artinya dia meminta saya untuk menceritakan kenapa saya ketawa seperti itu. Fa khabbartuhu bil qissah. Maka saya pun menceritakan kisahnya min awwaliha ila akhiriha. Ya, diceritakan lagi bahwa saya dulu seperti ini, kecil, baru belajar ya ketemu Abu Hanifah, dan Abu Hanifah mengatakan kepada ibu saya bahwa biarkanlah dia belajar, nanti juga makannya makan mewah. Dia akan makan mewah nanti dan seterusnya. Ternyata kejadian. Iya, fa'ajaba min dzalika Harun ar-Rasyid takjub ya. Masyaallah. Apa kata Harun ar-Rasyid? Li umri innal ilm liyarfa. Iya. Sesungguhnya ilmu itu layarfa ya. Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Wa yanfa dinan wa dunya. Ya, dan akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Akhirnya Harun ar-Rasyid wa tarahama ala Abi Hanifah, beliau mendoakan rahmat bagi Abu Hanifah, dan beliau mengatakan terakhir kana yanzuru bi aini aqlihi. Ya, jadi katanya Harun ar-Rasyid mengatakan Abu Hanifah itu benar-benar melihat ya yanzuru bi aini aqlihi, dengan mata akalnya, artinya mata hatinya mungkin ya, mata batinnya ya, ma la yarahu bi aini ra'sihi. Jadi dia memakai mata batinnya tidak sebagaimana mata kepalanya ya. Nah itu kisah seorang Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Jadi memang Abu Yusuf ini seorang murabbi ya. Bukan sekedar guru biasa yang mentransfer ilmu, tapi dia benar-benar mentransferkan ruh daripada keilmuan itu. Dan sebetulnya kita itu membutuhkan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi antara kita dan guru itu bukan sekedar transfer ilmu, mempelajari ilmu, bahkan kita mempelajari
dari guru kita itu banyak hal ya, dan kita juga sebagai seorang guru terhadap murid ya, bukan sebatas ya hanya memberikan maklumat saja kepada para murid-murid, tapi juga adalah ruh bagaimana bisa memanfaatkan ilmu itu ya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berikutnya kita lihat bagaimana perkataan ulama terhadap sosok Abu Yusuf ini. Tazkiyahnya Ustaz. Iya. Di mana diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ini rekannya yang lain, sesama murid Abu Hanifah ya. Qala maridha Abu Yusuf. Abu Yusuf pernah sakit ya. Fa'adahu Abu Hanifah. Ya, dan dijenguk oleh Abu Hanifah. Falamma kharaja qala, Abu Hanifah ketika sudah keluar menjenguk Abu Yusuf mengatakan, in yamut hadal fata fahuwa a'lam ma 'alaiha. Ya, artinya sekiranya anak ini meninggal, maka ya tidak ada lagi yang mengalahkan ilmunya. Ya. Qala Ahmad bin Hanbal, awwalu ma katabtul hadis ikhtalaftu ila Abi Yusuf. Ya, ketika saya baru pertama menulis hadis, itu saya menulisnya di Abu Yusuf. Masya Allah. Ya, jadi gurunya di antara guru Imam Ahmad. Wa kana amyal ilal muhadditsina min Abi Hanifah Muhammad. Ya. Dan ternyata dari Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ternyata Abu Yusuf ini yang lebih condong kepada ahli hadis. Oh begitu. Ya, lebih condong kepada ahli hadis. Beda dengan siapa? Zufar kemarin. Tidak, dengan Abu Hanifah dan Muhammad. Muhammad bin Hasan. Ya, Muhammad bin Hasan. Yeah. Jadi dari tiga orang itu kalau dibandingkan, ternyata Abu Yusuf ini yang lebih condong kepada ahli hadis, kata Imam Ahmad. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, balagha Abu Yusuf min ri'asatil ilmi ma la mazida alaihi. Ya. Jadi beliau sudah sampai pada puncak keilmuan yang tidak ada lagi melebihinya. Wa kana ar-rasyid yubalik fi ijlalihi. Ya, sampai khalifah ya, pemimpin pada saat itu sangat memuliakannya. Ya. Dan sebenarnya harusnya seperti itulah seorang pemimpin ya. Pemimpin itu menghormati para ulama. Kemudian Ibnul Madini mengatakan, ma akhudhu ala Abi Hanifah illa hadithahu fi al-hijr atau fil hajar ya, tentang masalah boikot. Jadi Ibnu Madini mengatakan, saya mengambil hadis dari dia dalam masalah itu saja. Wa kana saduqan, dan dia adalah seorang yang saduq. Qala Ibrahim bin Abi Daud al-Barlasi, sami'tu Ibnu Ma'in yaqul ma ra'aitu fi ashabir ra'i athbata fil hadits wala ahfaz wala asah riwayatan min Abi Yusuf. Ya, ini Ibnu Ma'in mengatakan seperti ini, bahwa dari ahlu ra'i itu sebetulnya bukan semata-mata mereka mengandalkan logika kemudian meninggalkan hadis, bukan begitu. Di dalam madrasah ahli ra'i juga itu ada ahli hadis di dalamnya. Sebaliknya di dalam madrasah ahli hadis juga ada ahli ra'i. Ya, jadi bukan dikatakan ahli ra'i pokoknya lepas dari hadis. Iya, lepas dari hadis, kemudian ahli hadis lepas dari ra'i, tidak. Jadi di tubuh madrasah ahli ra'i ini ternyata Abu Yusuf adalah orang yang paling muhaddis ya, orang muhaddisnya. Nah, kemudian dari Ibnu Ma'in juga, Abu Yusuf sahibu hadis wa sahibu sunnah. Ya, makanya kita temukan juga banyak perkataan Abu Yusuf yang mencela ilmu kalam. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kana Abu Yusuf munsifan fil hadis. Ya, sangat pertengahan ya, insaf. Kemudian adapun murid-muridnya, di antara murid-muridnya adalah Yahya bin Ma'in. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Iya. Ini semua adalah murid-murid daripada Abu Yusuf. Nah. Baik. Makanatuhu lada Harun bin Ar-Rasyid. Nah, ini bagaimana kedudukan beliau di hadapan Harun Ar-Rasyid.
di mana Bakar bin Qutaibah mengatakan sami'tu Abul Walid qala lama qadima Abu Yusuf al-Basrah ma Rasyid ijtama al-fuqaha wal muhaddithun ala babihi fa asyrafa alaihim. Ya, ketika Abu Yusuf ini datang, ya, sudah menjadi qadhi, ya, orang-orang itu sudah berkumpul belajar kepadanya, fuqaha muhaddithun, ya. Fa asyrafa alaihim wa qala ana minal fariqaini jami'an. Ya, jadi saya ini dari dua kubu itu, ya, fuqaha dan muhaddits. Wala uqaddim firqatan ala firqah. Saya tidak membeda-bedakannya, fuqaha dan muhaddits. Ya, jadi memang harusnya seperti itu, ya, tidak di fakih dan fikih dan hadis itu jangan dikotomikan. Bahkan dua hal ini adalah perkara yang sejalan. Ya. Saya sering ditanya seperti itu. Yeah. Ya, Ustadz ini alumni hadis, kenapa belajar fikih? Iya, kenapa kesana konsen ke fikih, konsennya kesana kemari mengajar fikih Syafi'i. Iya. Ya, saya katakan hadis itu bukan lawan daripada fikih, ya. Iya. Ya, artinya tidak ada mazhab yang berdiri sendiri namanya mazhab hadis, ya, artinya selain daripada mazhab yang empat. Mazhab yang empat itu adalah mazhab hadis semua, berdasarkan hadis semua. Dan hadis-hadis yang kita pelajari juga itu kan ada yang qat'i, artinya yang tidak bisa dalam pemahamannya, ya, memang seperti itu. Qat'id dilalah. Iya, qat'id dalalah. Kemudian ada juga yang zonni, yang sifatnya masih bisa ditafsirkan berbeda. Ya, bisa dipahami dua pemahaman, tiga pemahaman, empat pemahaman. Maka situlah kemudian para ulama berbeda pendapat, ya. Jadi jangan katakan bahwa hadis ini milik mazhab ini, bukan milik mazhab ini, tidak. Kedua mazhab itu mungkin berdalilkan atas hadis yang sama, hanya saja kesimpulan hukum yang berbeda. Iya, dalam memahaminya yang berbeda. Kenapa? Karena memang zonni, ya, ada ihtimal, ada kemungkinan seperti ini. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara hadis dan fikih. Ya. Hanya saja, ya, sebagian orang mungkin lebih condong belajar hadis, ada lebih condong belajar fikih. Sisa bagaimana kita melihat mana yang lebih mudah bagi kita untuk kita pahami, kan seperti itu. Ya, yang mau belajar hadis, ya, mendalami hadis misalnya, dan dia bisa paham fikih lewat hadis, silakan, tidak masalah. Ya. Tapi yang mau misalnya belajar dari bawah, ya, istilahnya dia belajar dari hasilnya dulu, belajar fikihnya dulu, nanti baru naik ke atas belajar hadis dan seterusnya, itu juga bagus. Ya, jadi kita melihat saja bagaimana mana yang kira-kira menurut kita memudahkan, ya, karena semua ini adalah wasilah. Ya, kita mau mempelajari Islam ini dengan baik, bagaimana kita paham, kita amalkan, ya, kita dakwahkan dan seterusnya. Ya, jadi bukan sebatas kita paham atau tidak. Baik. Yahya bin Ma'in mengatakan, ma ra'aitu fi ashabir ra'i athbata fil hadits wal ini sudah tadi. Kemudian meninggalnya Abu Yusuf, ya. Meninggalnya Abu Yusuf, qala Bishr bin al-Walid, tufiya Abu Yusuf yaumal khamis Khamis Rabiul Awal, ya, jadi memang ternyata di bulan Rabiul Awal juga, ya, di tanggal yang di hari yang kelima Rabiul Awal, sanata itsnatain wa thamanina wa mi'ah, 100, ya, berapa ini, 182, ya, 182. Nah, fi am mi'ah ithnain wa thamanina mata Abu Yusuf wa huwa yaqul, ini ternyata beliau meninggal dan membaca ini, Allahumma innaka ta'lam annani lam ajri fi hukmin hakamtu fihi baina ithnaini min ibadika ta'ammudan wa qad ijtahadtu fil hukmi bima wafaqa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa kullama ashkala alayya amrun ja'altu Aba Hanifa baini wa bainaka.
Ini kata beliau, bahwa ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu sekarang. Selama ini saya memutuskan perkara orang yang berbeda. Ya, saya benar-benar beristihad berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnahmu, sunnah nabimu. Dan apa yang membingungkan saya kembalikan kepada pendapatnya Abu Hanifah. Saya jadikan Abu Hanifah hujjah antaraku denganmu. Ya, itu kata. Ini sama seperti perkataan Yahya bin Ma'in juga. Ya, beliau mengatakan ja'altu Ahmad baini wa bainallah. Ya, jadi saya jadikan Imam Ahmad itu hujjah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertaklid saja. Ya, taklid saja. Karena memang Yahya bin Ma'in tidak ada, artinya dalam bidang fikih beliau kurang begitu menonjol ya. Beliau concern memang di hadis ya. Dalam hadis. Nah. Ibnu Ma'in. Nah, qala Bishr bin Walid tufiya Abu Yusuf yaumul khamis li khams. Ini sama juga tadi. Nah. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekira Abu Yusuf ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh intinya, di mana dalam mentarjih mazhab Abu Hanifah beliau adalah orang yang dijadikan salah satu marja ya dalam menentukan pendapat dalam mazhab. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke tokoh yang berikutnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani insyaallah. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz. Syukran Ustaz atas materinya kali ini tentang Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaih. Ini sangat menarik sekali, terutama masa-masa perjuangan beliau belajar. Beliau lahir dari keluarga yang kekurangan, yang menjadi anak yatim dengan ekonomi ditopang oleh ibu. Ya, tapi karena semangat beliau belajar, meskipun ya curi-curi waktu insohat ta'bir, ya, tapi yang menjadi hikmah besar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah tadi. Yang mereka yang mau belajar agama, ya tidak usah khawatir dengan urusan dunianya. Ya, dunia dapat, akhirat pun apalagi insya Allah dapat. Ini penting hal yang seperti ini pemirsa sekalian, di saat kita berada di era yang begitu cepat. Ya, perubahan itu terjadi, banyak orang yang khawatir dengan ma'isyahnya, dengan kehidupannya, terutama kalau anaknya belajar agama. Nanti kerja apa, nanti makan apa, nanti berkeluarganya gimana. Ya, maka kita melihat bagaimana kehidupan seorang alim, seorang qadhi Abu Yusuf, ya, yang dulu mungkin waktu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa engkau akan biarkan ia belajar, sesungguhnya adapun makanannya itu adalah makanan hidangan raja, ya mungkin saat itu nampaknya mustahil. Ya, tetapi seorang alim dengan basirahnya, dengan mata batinnya, tahu betul bahwa mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengurus kehidupannya. Dan itulah yang terjadi pada Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Yusuf, ya. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya yang dahulu dari keluarga fakir, kemudian tapi karena kecintaannya kepada ilmu agama, maka ia pun terangkat derajatnya di dunia ini maupun dari aspek keilmuan beliau dalam bidang fiqh ini. Maka ini menjadi penasihat untuk kita semua, terutama pada orang tua. Ya, jangan merasa risau, harusnya berbahagia dengan putra-putrinya yang ingin belajar agama, semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur rezeki kita. Saya kira ini Ustaz inspirasi besar yang kita dapatkan pada hari ini, bahwa ilmu itu mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajat keluarganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Ayub Subandi, LCMAG CDI, atas ifadah beliau pada hari ini. Ini sangat inspiratif sekali, ya, kisah Abu Yusuf. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan murid Abu Hanifah yang lainnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahmatullahi alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.